mata kami siap untuk membuka supaya mengerti firman Tuhan. Berikanlah hikmat supaya kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara semangat. Aminnya cuma 3 orang. Sekali lagi tanya, saudara semangat? Semangat. Ya, saudara masih ingat kemarin apa yang saya katakan? Kemarin ingat judul atau temanya apa, saudara? Supaya saudara jangan lupa, saya bilang, what shall I do? Ya. Setelah itu, apa yang saudara ingat? Kira-kira apa yang ingat? Apa yang ingat? Biasanya semester 1 yang biasanya jawabnya sangat luar biasa. Oh, semester 3 ya. Saya kira semester 3 sedang belakang, ini baru semester 1, betul? Saudara sedang belajar kisah para rasul. Ya. Jadi kalau saudara membaca kisah, Matius pasal 13 tentang perumpamaan. Suara saya dengar? Ya. Coba angkat tangan kalau belakang bisa dengar. Ya, saudara sedang mendengar tentang kisah para rasul. Ya. Saudara jangan salah paham. Kami atau saudara sedang belajar kisah para rasul hanya bukan untuk itu, saudara. Kalau saya lihat Matius pasal 13 tentang perumpamaan tentang surga. Nah, di situ saudara coba try to remember. Ya, satu itu adalah biji sesawi. Ya, saudara ingat? Biji sesawi telah tanam, setelah itu menjadi pohon yang besar. Ya, setelah itu udara, maksudnya udara burungnya pada datang duduk di situ. Setelah itu ya kelegahannya, ya banyak orang bisa istirahat. Saudara paham maksud saya? Kayaknya seperti baru dengar. Wah, itu masalah, saudara. Kalau Matius kalau membaca itu, apa yang maksudnya saudara harus mengerti. Ya, maksud saya masa biji sesawi kecil bagaimana bisa menjadi pohon yang besar? Karena biji sesawi itu adalah maksimum hidup hanya 1 tahun. Kayak seperti lemput, sayur. Nah, saudara coba konsentrasi kepada saya. Bagaimana biji sesawi seperti lemput yang maksimum hidup paling 1 tahun antara 2 tahun, bagaimana bisa menjadi pohon? Jadi Alkitab saya lihat tentang perumpamaan tidak menulis atau tidak menjelaskan tentang bagaimana caranya biji sesawi menjadi pohon, itu enggak tulis. Coba saudara lihat saya, coba konsentrasi saudara. Kalau enggak konsentrasi saudara enggak mengerti. Jadi tugas saudara atau hamba Tuhan atau saudara kita orang yang percaya, bagaimana bisa biji sesawi menjadi yang pohon, itu tugas kita. Bagaimana tugas kita, saudara? Coba, saudara, kalau sejarah sebelum Yesus Kristus datang, kira-kira sejarahnya 600 tahun, Israel, bangsa Israel tercepit atau kecepit oleh karena jajah yang bangsa negara yang besar, terutama Asyur. Setelah itu Babelonia, setelah itu Persia, setelah itu Greece sampai Roma, kira-kira 600 tahun bangsa Israel sangat tidak bisa bernapas karena negaranya sangat kecil.
Ya, jadi kalau lihat sejarahnya, bagaimana bisa bangsa Israel begitu terjepit, tapi Tuhan memilih bangsa Israel. Ya, saudara coba konsentrasi sedikit lagi. Ya, tetapi biji sesawi itu adalah seperti bangsa Israel. Orang yang Galili, saudara, orang Galili, beberapa orang, kira-kira 12 orang, bagaimana bisa dunia ini hancur atau dunia ini berubah menjadi mendirikan kerajaan Allah seperti pohon yang besar. Saudara, bahasa saya paham nggak? Kalau paham, saudara, terima kasih. Bagaimana tadi saya pada mulanya biji yang sesawi kecil, bagaimana bisa pohon sampai udara, burungnya bisa duduk di situ. Ya. Jadi maksudnya bagaimana orang Galili yang 12 murid, bagaimana bisa berubah? Bukan yang Persia atau Babilonia atau Greece atau Roma, itu penting sekali. Tetapi lebih penting itu adalah membangun atau mendirikan kerajaan Allah dunia itu melalui saudara. Nggak ada apa. Nah, saudara sedang belajar kisah para rasul, bukan hanya ayat-ayat tertentu kan saudara sedang belajar. Bagaimana caranya membangun kerajaan Allah dari orang yang kali beberapa orang, bagaimana bisa berubah seluruh dunia ini, saudara. Saya ulang lagi, karena nggak ada amin. Bagaimana caranya melalui orang Kanaan atau pelajar Kanaan, bagaimana bisa membangun kerajaan Allah untuk dunia ini. Oleh karena itu Tuhan memilih saudara. Oleh karena itu Tuhan mau pakai saudara. Saudara sekarang seperti biji sesawi, tapi lama-lama akan mendirikan seluruh dunia, berubah seluruh dunia untuk. Oleh karena itu saudara sedang belajar kisah para rasul. Bagaimana kerajaan Allah, bagaimana hari Pentakosta bukan hanya menerima hari, maksudnya Roh Kudus, bukan hanya menerima Roh Kudus, saudara. Iya, menerima Roh Kudus juga iya, tapi telah mendirikan gereja. Tuhan mau pakai gereja untuk membangun kerajaan Allah, saudara, supaya pohon yang besar, supaya burung-burung banyak pada duduk di situ untuk kelegahannya. Oleh karena itu saudara, jadi matanya harus terbuka supaya bagaimana bisa belajar kisah para rasul, supaya saudara adalah salah satu orang untuk seperti orang Kanaan, biji sesawi, saudara. Tapi Tuhan mau pakai. Saudara terima atau tidak terima itu terserah saudara, tetapi jelas Tuhan memilih atau memanggil saudara untuk itu, saudara. Contohnya di mana? Itu yang sedang belajar hari ini. Itu kisah para rasul, bukan hanya ayat-ayat tertentu kan, bukan. Tuhan, bagaimana saya pakai, maksudnya Tuhan pakai saya. Bagaimana bisa seperti saya orang kampung, seperti biji sesawi kecil. Tetapi bagaimana bisa Tuhan pakai saya supaya Tuhan membangun kerajaan Allah untuk dunia ini, supaya berubah dunia ini, saudara. Tujuannya seperti itu. Hari ini oleh karena itu, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa? Keyword saudara ingat, kuasa. Keduanya nama siapa? Ya, saudara ingat aja. Ya. Ayat 4, saudara kalau bisa melihat di depan, coba baca 1, 2, 3. Tetapi ada orang yang benar dalam itu, ada menjadi percaya, sehingga rumah mereka menjadi benar-benar milik orang laki-laki. Nah, saudara telah menerima Roh Kudus. Kemarin saya bicara, bukan hanya menerima Roh Kudus, itu mendirikan gereja, saudara. Mendirikan gereja. Tadinya 3.000 orang bertobat kembali kepada Tuhan, dibaptis. Sekarang berapa orang? 5.000 orang. Wah, luar biasa. Ya, ayat 4. Terus ayat 5, 1, 2, 3. Pemimpin-pemimpin Yahudi serta tokoh-tokoh
Taurat, orang yang Yunani, Yahudi pada kumpul supaya dua orang. Siapa saudara? Petrus dan Yohanes menangkap supaya membawa penjara, saudara. Ya, jadi oleh karena itu mereka sidang nama dosa, bagaimana bisa mereka hukum mati. Ya, saudara-saudara coba ingat-ingat. Kalau saya denang, saya baca, saudara baca 1, 2, 3. Ya, nggak usah jelaskan ayat 7, saudara. 1, 2, 3. Lalu Petrus dan Yohanes diserahkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah dalam nama siapa kamu berikan Saudara coba konsentrasi kepada saya. Orang ahli-ahli Taurat sudah membuat satu lubang. Itu adalah hukum mati. Ya, supaya dua orang mengarahkan supaya masuk lubang itu supaya mati, hukum mati. Ya, oleh karena itu tanya, itu adalah bukan benar-benar sungguh-sungguh mereka tanya kepada dia mana kuasanya, maksudnya dengan kuasanya dan nama siapa. Kalau mereka menjawabnya Tuhan, nah itu adalah langsung mereka masuk ke lubangnya. Saudara paham maksud saya? Ya, pahamnya cuma 3 orang? Gak apa-apa, setelah pulang juga gak apa-apa. Ya, ayat dalam 1, 2, 3. Ya, jadi Petrus mulai berkhotbah. Ya, dia khotbahnya seperti gimana sampai 5.000 orang bisa bertobat, saudara. Ayat 9, coba pelan-pelan. Maka 1, 2, 3. Maka kalian semua Israel bahwa dalam Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kami salibkan, tetapi Allah bahwa oleh Yesus itu orang itu berdiri dengan sehat sekarang ini. Maksudnya apa? Ya, saudara membunuh Yesus Kristus, tapi dia telah bangkit. Ya, oleh karena itu saya sedang berdiri oleh karena di dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Ya, itu sangat jelas bagi mereka. Di depan orangnya ahli-ahli Taurat, orang-orang yang semua imam-imamnya pada kumpul di situ, dia menjelaskan kepada mereka. Ya, ayat 11 loncat ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. No one else. Tidak ada orang lain. Ya, sangat jelas. Ya, coba latar belakangnya sudah sedikit perlu. Nah, ini yang pasal 4, pasal 3 sesuatu sangat mujizat terjadi. Saudara coba matanya terbuka. Ya, kira-kira 3 orang yang sedangnya tidur. Jangan-jangan saya ke sana untuk matanya terbuka. Nah, kalau saudara membaca Kisah Para Rasul, satu peraturannya itu adalah mujizat terjadi. Amin. Ya, sampai 3.000 orang, 5.000. Setelah itu kuasa Tuhan luar biasa bagi mereka. Setelah itu firman Tuhan seperti Petrus. Firman-Nya inilah Yesus adalah Kristus, seperti itu, saudara. Jadi di mana saja saudara, mujizat, kuasa, firman Tuhan itu sangat luar biasa. Salah satu peraturannya. Kalau sedang di gerejanya, sukanya hanya mujizat ada, firman-Nya enggak ada. Ya itu yang masalah. Karena mujizat itu adalah bukan tujuannya, mujizat itu adalah hanya tanda untuk melihat Yesus Kristus, bukan tujuannya. Oleh karena itu saudara, jangan terlalu suka mujizat. Kalau hanya mujizat percuma, karena di dalam 40 tahun juga
bangsa Israel setiap hari melihat mujizatnya, tapi mereka semua mati karena tidak percaya. Ya, GPDI, matanya terbuka, jangan terlalu suka mujizat terjadi, tetapi mereka 40 tahun pun juga mujizat terjadi, tetapi mereka tidak percaya semua. GPDI, diam. Ya, saya sedang bicara mujizat seperti apa. Setelah hari Pentakosta sampai 3.000 orang dibaptis setelah mendengar khotbah Petrus. Saudara, ingat-ingat aja A-nya, sekarang B-nya, ketiganya mujizat terjadi, orang lumpuh di gerbang indah. Ya, saya tidak tulis, ini kan sedang bicara pasal 3. Ya, pasal 3 saudara kalau membaca, ada orang lumpuh, dia dalam mulai lahir, dia orangnya penyakit seperti lumpuh. Ya, setelah itu Petrus dan Yohanes setiap minggu atau hari ibadah dia bolak-balik berapa tahun, tapi tidak pernah melihat orang yang lumpuh. Tetapi saudara, setelah hari Pentakosta, mereka matanya menatap dia. Ya, saudara-saudara laki-laki, saya mau tanya sebelumnya. Di sini orangnya cantik sekali, saya berdiri di situ. Kalau begitu, saudara pasti menatap kepada orang yang cantik. Menatap itu adalah sesuatu hatinya arah ke situ, otomatis matanya menatap dia. Kalau saudara malam-malam aku sendiri, kalau di dalam videonya cantik sekali, matanya sangat konsentrasi, itu namanya menatap. Karena kenapa? Di dalam video itu orangnya cantik sekali. Waktu sebelum tidur malam-malam aku sendiri, lihat laki-lakinya sangat ganteng sekali seperti BTS. Namanya Kim Namjoon. Wah tuh, dia luar biasa, ganteng sekali. Sampai 1 jam 2 jam melihat BTS Kim Namjoon sampai matanya merah. Karena kenapa? Karena dia ganteng dan ganteng dan baik sekali. Jadi itu namanya menatap kepada Kim Namjoon. Ya. Tapi Petrus dan Yohanes tidak pernah menatap dia hari-hari biasa berapa tahun. Tapi kenapa hari itu dia bisa konsentrasi kepada dia? Karena kenapa? Cantik. Saya senang bicara orang lumpuh, bagaimana memang dia, menurut dia jelas kalau orang cantik pasti mata dia menatap dia. Karena kenapa? Cantik sekali. Manusia hatinya di situ, jadi matanya juga ikut menatap dia. Tapi orang lumpuh hidupnya sangat luar biasa, karena dia duduk di sini atau duduk di sini hanya meminta sedekah aja. Apa yang minta sesuatu itu? Seumur itu hanya minta siapa, dia nggak mau tahu Yohanes atau Petrus atau siapa, nggak tahu, pokoknya minta uang aja. Saudara coba lihat kepada saya. Sebenarnya Petrus, Yohanes menatap dia, sebenarnya bukan dia. Tuhan ada dalam hati dia. Jadi mata Tuhan
Orang tua orang menatap dia. Sebenarnya bukan dia sendiri, tetapi setelah menerima Roh Kudus, saudara coba perhatian saya, setelah itu melihat itu adalah bukan dia sendiri, tetapi Tuhannya menatap dia. Amin, saudara. Oleh karena itu berapa tahun dia nggak pernah perhatian, tetapi hari itu, hari Minggu, hari ibadah, dia menatap dia. Coba saya mau tanya kepada saudara, sehari-hari hari ini banyak waktu menatap dengan siapa? Apakah melihat firman Tuhan atau saudara melihat video-video yang sangat cantik, atau sesuatu untuk melihat dunia? Di situ ada hatinya, saudara. Coba lihat sehari SMS 100 kali mengirim, terus menerima 100 kali. Coba aja saudara hitung kira-kira berapa banyak itu adalah untuk dunia, atau berapa waktu untuk supaya saudara menguduskan, atau supaya saudara sendiri kudus. Dari situ saudara hatinya ada di mana, saudara ketahuan. Banyakkan untuk mencari dunia, saudara sedang menatap mata saudara, menatap ke dunia. Apa yang katakan dia? Emas dan perak tidak ada. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Saudara, gereja-gereja harus melakukan seperti itu. Orang yang sakit, orang hidupnya nggak jelas, orangnya seperti lumpuh, hanya menunggu berkat. Kemungkinan saya dan saudara hanya makan 3 kali, tidak ada masa depan apa yang saya harus. Apa yang menerima firman Tuhan juga enggak pernah terharu, enggak pernah apa yang harus lakukan. Itu adalah seperti orang lemput, enggak ada harapannya. Padahal dia, kalau temannya ada, kemungkinan masuk ke bait Allah supaya memuji kepada Tuhan, tapi enggak pernah membawa di dalam supaya memuliakan kepada Tuhan. Apakah seperti kita juga? Apakah seperti saya juga seperti orang lumpuh? Apa yang harus melakukan saudara? Harus menerima Yesus Kristus, karena di situ namanya beautiful gate. Itu adalah gerbang indah. Bukan gerbang indahnya asal berdiri di situ seperti gereja, tapi percuma kalau saudara tidak berjumpa kepada Tuhan. Apakah saudara belajar teologi juga percuma kalau saudara tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus? Apa artinya saudara? Namanya beautiful gate, emasnya luar biasa. Orang-orang semua mau melewati di situ, tetapi apa artinya seperti orang lumpuh, hanya berdiri di situ aja, menunggu berkat. Siapa yang memberi berkat kepada saya? Siapa yang memberi kepada saya? Hanya harapannya itu aja. Apa berbeda antara saudara atau antara saya dan orang yang lumpuh, saudara, kalau tidak berjumpa kepada Tuhan, saudara? Setelah mendengar Tuhan juga, firman Tuhan juga enggak ada berubah. Seperti kemarin saudara, apa maksudnya? Setelah mendengar firman dari Petrus, mereka bilang apa? Bagaimana saya, hatiku sangat terharu. Sampai berapa tahun mendengar firman Tuhan, tidak pernah hati saudara terharu. Apa bedanya dengan orang yang lumpuh? Setelah itu saudara, beautiful gate, gerbang indah saudara, benar-benar mereka menemui Yesus Kristus melalui Petrus dan Yohanes. Itu yang mujizat terjadi. Nah, setelah itu apa yang mereka lakukannya? Mereka melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Saudara, ketemu Yesus Kristus, apa yang lakukan dia? Mereka sambil berlompat-lompat masuk ke dalam bait Allah dan memuji kepada Tuhan. Apa artinya saudara menunggu
hanya gerbang pintu di situ, saudara. Masnya banyak, apa artinya kalau saudara tidak berjumpa Tuhan? Nah, artinya saudara, membangun kerajaan Allah mulai dari gereja itu yang mereka sedang melakukan, supaya mengerti gereja apa yang harus dilakukan. Setelah itu khotbah Petrus sampai 5.000 orang percaya. Nah, mujizat itu tadi saja, kuasa itu bukan tujuannya saudara, tetapi harus mengerti firman-Nya itu lebih penting, saudara. Amin, saudara. Makin suaranya habis. Pertanyaan untuk kita. Saya mau tanya pertanyaan kepada, kenapa Petrus setelah mujizat sampai 5.000 orang, 3.000 orang, sampai mujizat terjadi, kenapa dia sedang ditangkap? Aneh. Saya lihat saudara, ada yang banyak orang salah paham. Saya setelah mulai percaya Yesus Kristus, menunggu atau berkat luar biasa. Iya, benar. Tapi enggak tentu saudara menerima berkat terus menerusnya. Contohnya Petrus sedang apain? Setelah mujizat terjadi sampai 5.000 orang, 3.000 orang sedang di mana? Penjara. Contohnya saya satu lagi, Elia, saudara ingat? Siapa Elia, saudara? Ya, pokoknya ingat ya. Sampai 800 orang, saudara, nabi palsu dihancurkan di gunung, saudara ada yang tahu? Gunung Karmel. Ya, setelah 850 orang yang nabi palsu sudah hancur, membunuh dia. Tapi Ahab, istrinya Isabel, dia kasih tahu, kamu besok, saya akan membunuh kamu besok. Setelah mendengar satu perkataan dari Isabel, dia takut sekali sampai dia bunuh diri sendiri. Loh, barusan mujizat luar biasa, saudara. Mujizat terjadi luar biasa, kok dia mau bunuh diri sendiri? Aneh. Seperti Petrus, sampai 5.000 orang, 3.000 orang bertobat kembali kepada Tuhan, tetapi dia sedang penjara. Kok bisa begitu? Saudara, benar-benar saya mau percaya kepada Tuhan. Saya tidak mau melanggar peraturannya Tuhan. Setelah itu saudara menerima berkat, tentu saudara menderita. Ini salah satu Nabilah ini dulu orang yang Islam. Setelah itu dia memproklamasikan, saya tidak percaya orang Islam. Saya setelah ini dia percaya Yesus Kristus. Apa yang melakukannya? Ibunya, bapaknya, nama kamu mau cabut. Tidak boleh keluarga saya. Nah, maksudnya saudara, percaya Yesus Kristus itu enggak gampang sekali dunia ini. Malah menderita luar biasa. Seperti Elia, seperti Petrus juga, saudara. Satu lagi saya membawa satu Spurgeon, saudara. Dia sebagai orang hamba Tuhan, jemaahnya 25.000. Ya, saya baca. Dia pengkhotbah terkenal dari seluruh dunia. Dia membawa seluruh dunia. Jemaahnya 25.000. Terus sampai suatu saat dia sakit dan tidak bisa berkhotbah karena sudah sering sakit. Terus dan istrinya pun juga sering sakit, tidak bisa ikut ke gereja juga. Dan waktu khotbah, istrinya selalu nggak ada karena dia sakit. Ya, herannya, mujizat terjadi sampai jemaahnya 25.000. Semua orang katakan dia adalah juara satu untuk pengkhotbah luar biasa. Banyak orang bertobat telah mendengar firman Tuhan. Kok istrinya sakit? Dia sendiri sakit. Ya, sering sakit, trauma, kesepian, kerja terlalu keras untuk rohani, nama terlalu terkenal, gagal, dosa, stres, untuk khotbah, argumentasi banyak orang jemaahnya.
Kalau percaya Tuhan sampai jemaahnya 25.000, kok bisa menderita sampai sakit dan segala. Coba subjek ucap utamanya, dengan kuasa manakah, atau saudara tadi saya bicara keyword itu kuasa, nama siapa? Saudara coba mulai sekarang harus konsentrasi, saudara. Kenapa mereka, maksudnya setelah mujizat terjadi, kenapa orang yang maksudnya sudah tidak suka, bahasa Koreanya tidak suka, tapi bahasa Indonesia orang-orang itu sangat marah. Nah, sampai 5.000 orang, sampai mujizat terjadi yang luar biasa. Kenapa orang Yahudi atau orang yang hukum ahli-ahli Taurat atau orang yang orang Saduki, nah, itu kenapa nggak suka? Kenapa? Ya. Jadi saudara coba lihat kepada saya. Kira-kira 3 orang sedang tidur, sedikit lagi. Kalau saudara harus mengerti peraturannya Yahudi, hukum Yahudi, saudara. Kalau itu, kenapa terjadi begini, saudara mengerti? Ya, satu, akan menjadi hukum mati kalau Yesus Kristus adalah sesat, agama sesat. Ya, kedua, bagi orang Yahudi Yesus Kristus adalah menganut ajaran sesat bagi mereka. Karena Yesus Kristus baru datang, dia mengajar tentang Yesus Kristus. Yesus adalah Kristus. Bagi orang Yahudi dan bagi orang yang Saduki, ini adalah orang sesat. Ya. Terus political issue, jika Yesus Kristus menerima sebagai juru selamat, posisi mereka tidak akan, karena mereka Saduki sama orang Farisi dengan menyenangkan karena dia kerja sama pemerintah, sangat hidupnya luar biasa. Oleh karena itu orang Saduki tidak setuju kebangkitan. Kenapa? Kalau saya sedang uangnya banyak, ya, keluarganya juga sangat luar biasa, pendidikannya sangat bagus. Ya, kalau itu untuk apa harus bangkit? Lebih bagus di sini aja. Kalau saudara setiap hari menderita masalah segala, lebih bagus setelah mati, lebih bagus yang bangkit. Tapi orang Saduki karena mereka kerjasama dengan pemerintah, karena uangnya banyak, karena nggak mau bangkit, lebih bagus di sini yang lebih enak. Nah, bukan kebenaran atau kesesatan atau yang lain. Yang penting posisi mereka hancur. Karena kenapa? Karena orang Farisi, orang Yahudi atau orang Saduki lebih bagus senang sekali sekarang daripada yang sesat agama Yesus Kristus datang di sini. Kalau begitu mereka, bagi mereka posisinya sangat hancur. Paham maksud saya? Pahamnya cuma 10 orang, nggak apa-apa. Ya, karena waktunya nggak ada, saya lewat. Ya, pandangan dunia itu hanya siapa yang mendapat untung. Gereja saudara juga ya. Saya banyak melihat gerejanya sedang mencari uang, bukan sedang mencari jiwa. Bagi mereka jiwanya nggak penting, lebih bagus uangnya sudah. Saya kasih contoh, ya, seorang kemasukan setan di daerah Gerasa. Saudara akan belajar nanti, ya. Mereka sudah masuk daerah Gerasa. Jadi setan itu adalah sangat kuat. Jadi Yesus Kristus tanya, kamu nama setan itu adalah legion. Legion itu adalah banyak sekali. Jadi akhirnya mereka suruh pindah setan itu, legion itu pindah ke babinya. Setelah masuk setannya ke babi, curang dalam danau, 2000 babinya sudah mati sekalian. Sampai di sini saudara paham? Tolong dia sedikit, matanya buka sedikit ya, saya akan selesai. Terus menurut mereka, Yesus jangan ada di sini. Kalau Yesus ada di sini, babi atau bisnis saya hancur. Lebih bagus
Pergi aja. Jadi bagi mereka, daerah Gerasa lebih suka babi daripada Yesus Kristus. Mereka, ayo tolong pergi. Kalau Yesus masih ada, babi saya hancur daerah di sini. Bisnisnya hancur. Saudara, gereja-gereja sekarang saya lihat, bukan semuanya, banyak orang lebih konsentrasi uang daripada jiwa. Tadi saya bicara bagaimana bisa membangun kerajaan Allah. Gereja atau di mana saja mencari uang, saudara, berubah mereka. Enggak ada amin? Ya, waktunya singkat ya. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah? Khotbah Petrus sangat jelas. Walaupun ada di depan lubang, mereka siap mati pun juga, tetap dia memproklamasikan Yesus adalah Kristus. Padahal tahu mereka menunggu jawabnya. Kalau mereka jawabannya Yesus dan Tuhan adalah Yesus Kristus, memang pas apa yang tanya mereka untuk supaya membawa lubang itu. Jadi alasannya jelas, itu mereka hukum mati. Tapi dia tidak takut. Mati juga nggak apa-apa. Tetap dalam nama Yesus Kristus. Orang Nazaret telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Amin. Petrus, Yohanes, dia nggak takut. Ahli-ahli Taurat, siapapun juga di depan orang-orang imam besar juga nggak mau takut. Bagaimana caranya untuk biji sesawi menjadi pohon besar? Itu caranya salah satu, saudara. Oleh karena itu, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Yesus adalah penting sekali. Yesus adalah juru selamat. He is the Savior. He is the juru selamat. Dia adalah Mesias. Sangat jelas. Dia bilang kali, there is salvation in no one else. Nobody, no one else. Tidak ada orang lain. Dia, Yesus adalah juru selamat. Amin. Sampai sini, saudara. Menurut hukum agama mereka, itu menjadi hukum mati jika menyesatkan bagi orang Yahudi dan Saduki. Tetapi Petrus dan Yohanes sangat berani. Kenapa berani, saudara? Ya, waktunya cepat-cepat. Kenapa sangat berani memproklamasikan kepada semua yang imam di depan orang Saduki? Karena mungkin masih ingat waktu Yesus Kristus sebelum mati, Petrus lagi apain? Tiga kali menyangkal. Kemungkinan di depan, masa di depan sekarang saya harus menyangkal dia. Setelah menerima Roh Kudus, saudara, waktu sebelum Yesus memikul salib, dia takut sekali karena berapa yang perempuan itu takut sekali, justru dia 3 kali menyangkal di Yesus Kristus. Sekarang telah menerima Roh Kudus, saudara, supaya biji sesawi, bagaimana caranya untuk bertumbuh seperti pohon, saudara, itu adalah tengah-tengah ada apa, saudara? Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Amin. Oleh karena penuh dengan Roh Kudus, tetapi dia setelah Roh Kudus datang, yang paling utama diberikan kepada kami itu adalah mengingat, saudara. Saudara coba lihat ya. Kemungkinan ada yang takut, yang kantuk, kemungkinan enggak jelas, tapi saya masih ada harapan. Kapan-kapan ada di dalam dunia, saudara, Mr. Yun sangat teriak-teriak, Roh Kudusnya mengingat. Waktu itu Mr. Yun bicara tentang Roh Kudus, tentang biji sesawi bertumbuh untuk seperti pohon. Mengingat, sebenarnya bukan saudara mengingat, tetapi Roh Kudus mengingat kepada saudara. Amin, saudara. Ya, jadi Roh Kudus fungsinya seperti itu.
Coba Yohanes pasal 14 2, satu suara, 1, 2, 3. Tetapi penghibur itu yang Roh Kudus, dua fungsi, saudara, sangat mengajarkan dan mengingatkan. Saudara, amin, saudara. Amin. Justru itu, saudara, ya, sering mendengar firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan itu akan kapan-kapan Roh Kudus membawa firman Tuhan, mengingat supaya saudara membangun atau mendirikan kerajaan Allah dunia ini, saudara. Amin. Amin. Coba Markus pasal 1 ayat 1, 2, 3. Inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Waktu itu Injil yang perjanjian lama tidak ada Injil sama sekali, tetapi Markus, saya kenapa suka nama saya Markus, saudara? Dia adalah bukan orang muridnya 12, orang yang gagal, saudara. Dia sambil misi, dia takut sekali, dia melari, dia pulang kampung dia sendiri, pulang di Yerusalem. Padahal dia orang kaya, saudara. Orang yang sangat gagal seperti saya dan saudara, kemungkinan masih belum sukses. Markus ini sangat, namanya Kisah Para Rasul hanya di perjanjian lama hanya 2 kali. Markus namanya nggak ada, saudara. Kalau saya lihat 1 kali untuk waktu perjalanan misi dia lari. Setelah itu nama dia tidak tulis lagi. Bagaimana saudara Markus ini membawa pertama, inilah permulaan Injil. Yesus bukan mati. Tentang Yesus anak Allah yang hidup. Semua orang, karena waktu itu semua gelap seluruh dunia ini. Orang-orang yang percaya Tuhan itu membawa penjara. Orang-orang percaya dia hancur rumahnya, hancur gerejanya, saudara. Sangat ngeri kan? Tapi dia membawa satu surat. Itu namanya Markus itu, saudara. Yang pertama ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Tetapi bukan kaisar yang takut sekali dia adalah Tuhan. Bukan. Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Amin, saudara. Bagaimana Markus sangat lemah dan orang gagal seperti biji sesawi. Bagaimana Tuhan pakai dia membuat atau menciptakan satu Markus, saudara. Waktu itu tidak ada sama sekali untuk Injilnya, tetapi dia pertama membuat Injil yang ada Markus. Tidak ada yang amin. Terakhirnya, Dua Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Coba ayat 1 lewat, ayat 2 yang membaca. 1, 2, 3. Beritakanlah siap-siapkan baik waktu, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihat dengan segala kebenaran dan pengajaran. Di mana saja, wherever you are, di mana saja saudara berdiri di situ, tempat di situ adalah tempat yang kudus. Bagaimana caranya untuk membangun kerajaan Allah? Di dalam HP iya, di dalam WA juga iya. Di situ bagaimana bisa membangun kerajaan Allah? Di dalam WA, saudara. Jangan ikut-ikut dunia, saudara. Mengirim satu perkataan yang kudus, saudara, supaya mereka terima atau tidak. Menurut dia, beritakanlah firman, sediakanlah baik atau tidak baik. WA-nya mereka tahu menerima atau enggak terima, biarin aja, saudara. Kirim aja WA-nya. Nyatakanlah apa yang salah. Teman-teman sedang salah, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah kepada mereka. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajarannya. Gak mau amin? Amin, saudara? Kesimpulan. Ya, saudara. Daniel saudara tahu. Ya, tahu gitu aja. Tahu. Daniel saudara tahu. Tahu. Kalau ini yang 1 menit selesai. Ya, coba konsentrasi terakhir.
sangat penting kesimpulannya. Dan Daniel sebagai ya maksudnya sebagai orang tawanan, saudara, hidupnya sangat terjepit. Ya, tetapi dia, menurut pandangan dia, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan. Saya ulang lagi, saudara sendiri berketetapan untuk saya setelah jam 10 saya tidak mau main HP untuk pacar lama atau pacar baru. Saya di dalam waktu maksudnya belajar atau studi kanan tidak mau pacaran siapa aja. Itu namanya seperti Daniel, dia berketetapan untuk tetap konsentrasi kepada belajar. Amin, saudara. Amin. Setelah itu apa yang terjadi? Teman 3 orangnya sedang berapi. Ya. Setelah itu Raja Nebukadnezar menjelaskan kepada barang siapa tidak menyembah kepada berhala atau Nebukadnezar akan membunuh semuanya. Mereka jawabnya seperti itu. Coba lihat. Tetapi satu bahasa, 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah orangku mengetahui bahwa tidak akan memberikan bantuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang telah diberikan. Saya menjelaskan satu terakhir, saudara. Coba lihat. Seandainya tidak, ya saudara, ya itu bahasa lain, saudara. Walaupun saya mati, walaupun mati di dalam perapi pun juga tetap saya tidak mungkin menyembah kepada berhala. Karena saudara masih belum paham, saya ulang lagi. Saudara sudah berketetapan, saya tidak mau pacaran di dalam kuliah 4 tahun atau 5 tahun. Itu namanya berketetapan saudara sendiri. Itu namanya komitmen. Ya. Tetapi menurut Daniel, walaupun saya mati pun juga tetap saya tidak mau pacaran. Seandainya tidak, seandainya pacar saya jauh pergi, seandainya saya kesepian, seandainya menderita luar biasa, tidak mau pacaran, saya tidak mau untuk menajiskan dalam kehidupan saya. Saudara semangat? Semangatnya gak ada? Semangat. Coba timnya maju di situ. Langsung.